Halo teman-teman, perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Hairunisa, Haura Cantika, Norlisa Aroh, dan Siti Murtafiyah akan menjelaskan tentang psikologi kognitif sebagai bagian dari tugas besar 1, mata kuliah sejarah dan aliran psikologi. Cakupan pembahasan psikologi kognitif yang akan kami sampaikan antara lain mengenai definisi yang terdiri dari pengertian dan peran, kemudian sejarah yang akan membahas tentang 4 tokoh yang berpengaruh pada aliran psikologi kognitif. Yang ketiga mengenai metode pendekatan yang terdiri dari jenis-jenis metode yang dibahas secara umum, konsep pendekatan kognisi, dan lingkup studi psikologi kognitif. Dan yang terakhir adalah komparasi pendekatan antara teori psikoanalisis, behaviorisme, humanistik, dan kognitif itu sendiri. Yang pertama adalah definisi psikologi kognitif. Pengertian psikologi kognitif yaitu studi tentang bagaimana orang mempersepsikan, belajar, mengingat, dan berpikir tentang suatu informasi. Aliran ini berkaitan dengan bagaimana kita memperoleh informasi mengenai dunia, bagaimana informasi tersebut direpresentasikan dan ditransformasikan sebagai pengetahuan, bagaimana informasi disimpan, dan bagaimana pula pengetahuan tersebut digunakan untuk mengarahkan perhatian dan perilaku. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai peran psikologi kognitif. Yang pertama, psikologi kognitif berperan penting karena kognisi merupakan proses mental atau pikiran yang memiliki peran penting dan mendasar untuk studi-studi psikologi manusia. Yang kedua, psikologi kognitif memiliki pandangan yang berpengaruh besar dan berperan penting bagi bidang-bidang ilmu psikologi lainnya. Misalnya saja, psikologi kognitif umum digunakan dalam psikologi konseling, psikologi konsumen, dan lain-lain. Yang ketiga, psikologi kognitif juga berperan penting karena melalui konsep-konsep kognisi, seseorang bisa mengelola informasi secara efisien dan terorganisir dengan baik. Hal ini dirasa sangat krusial mengingat pada masa sekarang ini, sistem informasi sangat canggih dan perkembangannya meluas serta susah untuk dikendalikan. Yang kedua, mengenai sejarah psikologi kognitif. Psikologi kognitif lahir pada tanggal 11 September tahun 1956 saat diadakannya simposium di Massachusetts Institute of Technology. Pada tahun itu, banyak peneliti mempublikasikan buku-buku dan artikel-artikel mengenai perhatian, ingatan, bahasa, dan pemecahan masalah. Lahirnya psikologi kognitif menjadi populer karena para psikolog semakin kecewa dengan pandangan behaviorisme yang mendominasi psikologi Amerika. Sulit untuk menerangkan perilaku manusia yang kompleks yang hanya dengan menggunakan konsep-konsep teori belajar behaviorisme seperti stimulus dan respon. Berbicara mengenai sejarah, tentu kita perlu mengenal keempat tokoh yang berpengaruh pada psikologi kognitif. Tokoh yang pertama ada George Miller, tokoh psikologi kognitif yang mendapatkan gelar master dari University of Alabama, jurusan bahasa Inggris pada tahun 1941. Bersama dengan Jerome Bruner, Miller membuat pusat penelitian untuk mengkaji tentang pikiran manusia yang disebut dengan Center for Cognitive Studies. Tokoh yang kedua ada Ulrich Neisser. Ulrich Neisser adalah tokoh psikologi kognitif yang awalnya kuliah di jurusan fisika Harvard University. Ia menekankan bahwa hasil penelitian psikologi juga harus memiliki validitas ekologis, harus bisa digeneralisasi dalam kehidupan nyata, bukan hanya berlaku dalam konteks laboratorium. Neisser juga menyampaikan bahwa psikologi kognitif harus bisa menerapkan penemuan mereka untuk memecahkan masalah praktis, membantu orang menyelesaikan permasalahan sehari-hari dalam konteks pekerjaan dan kehidupan. Tokoh yang ketiga ada Jean Piaget, tokoh psikologi kognitif yang berasal dari Swiss. Piaget mempelopori penelitian sistematis terhadap pembentukan pemahaman pada anak-anak. Ia adalah tokoh penting yang mengungkapkan teori perkembangan kognitif. Piaget merumuskan teorinya dengan melakukan observasi atau pengamatan terhadap ketiga anaknya sendiri, juga observasi dan wawancara dengan anak-anak lainnya. Piaget menjelaskan, faktor biologis berinteraksi dengan pengalaman akan menghasilkan perkembangan kognitif. Tokoh yang keempat ada Jerome Bruner, salah satu psikolog kognitif yang sangat berpengaruh. Bruner terkenal karena kontribusinya terhadap teori pembelajaran kognitif dan psikologi kognitif dalam bidang psikologi pendidikan.
Brundem mengidentifikasi bahwa sensasi dan persepsi adalah proses yang aktif, bukan pasif. Brundem menjelaskan bahwa pikiran yang cerdas diperoleh dari mengalami serangkaian pengkodean data. Ketika manusia mengalami sesuatu, maka pengalaman itu menjadi data yang akan membangun pengetahuannya. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai metode pendekatan. Metode penelitian yang digunakan dalam psikologi kognitif bersumber dari metode yang digunakan para peneliti Jerman, Wundt, dan kawan-kawan untuk mempelajari memori, asosiasi, dan proses-proses psikologis. Teknik-teknik penelitian tersebut menjadi alat utama psikologis eksperimen. Seiring berkembangnya waktu, psikologis kognitif kemudian menjadi ilmu yang bersifat interdisipliner, yaitu artinya ilmu ini menjamin metode-metode peneliti dari cabang ilmu lain dan memodifikasi metode-metode tersebut untuk mempelajari proses kognitif. Pada metode pendekatan, kita akan mengenal mengenai 9 jenis metode yang dibahas secara umum. Yang pertama, mengukur korelasi psikologis dengan dunia nyata. Metode ini secara spesifik mengukur reaksi atau respon terhadap peristiwa eksternal yang terjadi di dunia. Yang kedua, psikofisika mengasumsikan adanya hubungan fungsional antara kondisi psikologis dengan stimulus fisik. Yang ketiga, studi sel tunggal digunakan oleh para peneliti seperti Hubble and Wiesel pada tahun 1959 yang memetakan korteks visual pada kucing. Yang keempat, studi waktu reaksi digunakan untuk meneliti proses-proses kognitif dan merupakan ciri khas dari psikologi kognitif. Yang kelima, studi priming. Sebuah stimulus disajikan sekilas dan setelah jeda beberapa saat, stimulus kedua disajikan dan partisipan diminta membuat penilaian terhadap stimulus kedua. Yang keenam, studi pelacakan bola mata. Pemrosesan informasi visual lazimnya melibatkan sebagian besar jaringan otak. Pergerakan bola mata seringkali tidak disadari sehingga tidak bisa sekedar menanyakan kepada seseorang apa yang dilihatnya. Yang ketujuh, studi lateralisasi. Para peneliti menentukan bahwa kedua belahan otak mempengaruhi fungsi kognitif yang berbeda. Yang kedelapan, mendokumentasikan kasus-kasus unik studi kasus. Para psikolog dapat mempelajari otak melalui proses reverse engineering. Yang kesembilan, studi pencitraan. Penentuan lokasi otak yang mengendalikan fungsi-fungsi tertentu telah dipermudah oleh teknologi modern yang memungkinkan kita untuk membuat citra otak. Kemudian, kita akan mengenal konsep pendekatan kognisi. Konsep ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, peran-peran persepsi, yaitu cara mengolah pandangan terhadap suatu situasi. Yang kedua adalah pengetahuan, yaitu cara mendapatkan informasi yang cepat, tepat, dan efisien. Yang ketiga, proses-proses berpikir, yaitu latar belakang pola berpikir mempengaruhi seperti jenjang pendidikan. Selanjutnya, menurut ilmuwan MS Suharnan pada tahun 2005, terdapat 13 lingkup studi psikologi kognitif, yaitu antara lain persepsi, pengambilan pola, perhatian, ingatan, imagery, bahasa, penalaran, pembuatan keputusan, pemecahan masalah, pembentukan konsep, perkembangan kognitif, intelijensi manusia, serta emosi dan proses kognitif. Selain mengenal tentang teori kognitif, tentunya kita perlu mengetahui teori-teori lainnya di dalam psikologi. Setiap aliran pada ranah ilmu psikologi selalu mempunyai asumsi dasar tentang manusia sebagai pangkal tolak perumusan teorinya. Yang pertama ada teori psikoanalisis yang dipelopori oleh Sigmund Freud pada tahun 1896. Teori ini menjelaskan bahwa manusia secara alamiah dikendalikan oleh alam bawah sadarnya. Keyakinan, rasa takut, rasa senang, dan keinginan yang tidak disadari oleh individu tersebut tetapi dapat mempengaruhi perilakunya. Yang kedua ada teori behaviorisme yang dipelopori oleh John Broadus Watson pada tahun 1913 dan Bruce Frederick Skinner. Tingkah laku manusia dibentuk oleh lingkungan, sehingga menimbulkan cabang psikologi stimulus respon. Teori ini juga dikenal dengan psikologi SR yang mempelajari stimuli yang relevan di lingkungan. Yang ketiga ada teori humanistik yang dipelopori oleh Abraham Maslow pada tahun 1950-an. Manusia pada dasarnya adalah baik dan setiap manusia adalah unik. Setiap manusia mempunyai potensi yang dapat dikembangkan demi mencapai aktualisasi dirinya secara penuh. Yang keempat ada teori kognitif. Teori ini tentang bagaimana orang mempersepsikan,
belajar, mengingat, dan berpikir tentang suatu informasi, serta mempelajari proses-proses mental atau aktivitas dari pikiran, seperti proses-proses persepsi, ingatan, bahasa, penalaran, dan juga pemecahan suatu masalah. Demikian telah disampaikan pembahasan mengenai psikologi kognitif dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan dalam penyampaian materi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa.